Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, makna doa Bapa kami. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada hingga hari ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Makna doa Bapa kami. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami ini punya makna yang begitu penting. Ada hal-hal yang tersirat, yang begitu dalam, yang kemudian akan menolong kita, yang kemudian akan memberkati kehidupan kita. Jadi ada beberapa hal penting, ada makna tersimpan yang perlu kita ketahui dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama saudara, dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi saudara, ini bicara tentang pengagungan. Kita mengagumkan nama Dia. Dia adalah Allah, sumber keselamatan, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kesembuhan, bahkan Dia adalah sumber pemulihan. Hanya Dialah saudara yang kemudian sanggup menyelamatkan, sanggup kemudian memberkati kita. Dialah satu-satunya yang kita sembah dan kita agungkan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus yang kita puji dan sembah. Jadi makna yang pertama adalah saudara, kita mengagungkan. Kita begitu bersyukur, kita begitu respect. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita sekarang, marilah kita memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang layak dipuji, diagungkan, dielu-elukan. Ini juga saudara berkaitan dengan doa, pujian, dan penyembahan kita. Itu cara kita memuji Dia,
Allah kita yang hidup dan berdaulat dan berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, ada kekuatan yang baru ketika kita mengagungkan Dia. Ada kuasa yang dinyatakan ketika kita mengagungkan Dia. Bahkan ada pemulihan yang terjadi. Jadi saudara, orang yang kemudian mengagungkan Tuhan, orang itu akan menjadi kuat, akan menjadi tangguh di dalam kehidupan. Untuk itu kita mesti mengagungkan Dia, sujud kepada Dia. Bagi Dialah saudara yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ada banyak cara untuk kita mengagungkan Dia. Kita bisa berdoa, kita bisa memuji Dia, kita bisa menyembah Dia, bahkan merendahkan hati kita, sehingga kita menunjukkan sikap respek dan pengagungan kita. Jadi saudara, marilah kita mengagungkan Dia. Yang kedua saudara, makna daripada doa Bapa kami adalah Dia adalah Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu diuji oleh Tuhan. Sama seperti Ayub diuji oleh Tuhan. Tuhan mau kita punya respon yang benar. Tuhan mau kita tetap fokus kepada Dia. Sehingga ketika ada ujian, mata kita tetap memandang kepada Dia. Dan itu salah satu cara Tuhan untuk menguji kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlukan. Untuk itu kita perlu merespon firman Tuhan. Perlu merespon apa yang menjadi seruannya, apa yang menjadi perintahnya, sehingga kita menerima apa yang menjadi bagian ataupun warisan kita. Saudara belajar dari seorang Abraham. Ketika diuji Tuhan, disuruh bawa anak, kemudian bawa istrinya keluar ke tempat yang dia tidak tahu. Bahkan Tuhan juga menyuruh untuk Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal. Sampai satu titik saudara, bujangnya disuruh nunggu di bawah. Ishak dan Abraham naik ke Gunung Moria. Jadi saudara, waktu Abraham taat, waktu Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sesampai mereka di Gunung Moria, Ishak tanya. Dia berkata, sudah ada kayu, api, tapi di mana dombanya? Apa yang Abraham katakan saudara? Abraham berkata, Tuhan yang menyediakan. Lalu saudara, dia mendirikan mezbah, menyusun kayu, mengikat Ishak. Dan saudara lihat, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dan berseru, Abraham, Abraham, ya Tuhan, jangan kau apa-apakan anak itu. Engkau takut akan Tuhan, aku tahu engkau takut akan Tuhan. Dan saudara, lihatlah ketika Abraham menoleh, dia lihat ada seekor domba jantan di belakangnya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jadi saudara, doa Bapa kami kandungan yang kedua adalah bahwa Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Untuk itu jangan khawatir saudara. Dikatakan berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dia menyediakan saudara. Kemudian saudara, kita ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita ada dalam genggaman tangannya. Dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Apa artinya saudara? Kita ada dalam proteksi Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Kita aman, berlindung, dan bernaung di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, jangan khawatir tentang hari ini, tentang esok, tentang masa depan, sebab kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, dan Dia punya masa depan yang baik untuk saudara dan saya. Untuk itu saudara, tetaplah mengagungkan Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir akan masa depan. Ya, jangan khawatir saudara, sebab semua ada dalam tangan Tuhan, kendali Tuhan, dan rancangannya adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.